Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak sekalian, pada hari ini Bapak diberikan amanat oleh panitia untuk memberikan materi tentang fikih puasa atau fiqhus shaum. Alhamdulillah wa syukurillah, anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 12 Kota Sukabumi, pada hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan kembali ibadah yang begitu dahsyat pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Rasulullah SAW bersabda, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Pada pertemuan kali ini ada 5 subtema yang akan Bapak sampaikan, yang berkisar dengan tema sentral kita, yaitu tentang fiqhus shaum atau fikih puasa. Yang pertama yang akan Bapak sampaikan tentang makna shaum. Yang kedua, insya Allah nanti kita berbicara masalah arkanus shaum atau rukun-rukun puasa. Yang ketiga, sunanus shaum atau sunnah-sunnah puasa. Yang keempat, makruhatus shaum, hal-hal yang dimakruhkan atau dilarang ketika melaksanakan ibadah puasa. Dan terakhir, tabtulus shaum, yaitu hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa. Karena ibadah puasa ini termasuk ibadah yang mahdhah atau ibadah yang rule of the game, aturannya sudah dibakukan oleh Allah dan Rasulullah. Kita tidak bisa membuat atau merekayasa tata cara ibadah. Karena ibadah terbagi dua, anak-anak. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Kalau ibadah mahdhah, ibadah yang aturan mainnya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah. Seperti puasa, zakat, haji, ya, termasuk syahadat atau rukun Islam, itu kaifiatnya atau tata caranya itu diatur oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kita tidak punya hak untuk merubahnya. Ada yang kedua, ibadah ghair mahdhah, ibadah yang langsung kepada Allah, tapi tata caranya dipersilahkan kepada kita. Nah, contoh kalian di sekolah ada piket kan ya, toharatul fasli, bebersih kelas, itu ya bahasa Sundanya. Pengertian puasa atau bahasa Arabnya makna shaum ada dua. Pertama secara lughah, kedua secara syar'an. Itu ya. Secara lughah atau secara bahasa, itu ya. Puasa artinya al-imsak. Itu artinya menahan, ya. Menahan itu secara bahasa. Yang kedua secara istilah atau menurut syara, yaitu al-imsaku biniyatit ta'abbudi anil akli wa syurbi wa sa'iril muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Sudah pada mafhum, sudah pada hafal ya artinya. Bapak akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Menurut secara syara atau menurut syara, yang namanya puasa adalah menahan biniyatin ta'abbudi, dengan niat beribadah. Karena puasa ini adalah sebuah ibadah yang tadi Bapak sampaikan, ibadah mahdhah, ibadah yang secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Menahan dari apa? Anil akli, dari makanan, dari mengkonsumsi, itu ya. Itu dari mengkonsumsi atau dari makanan, wasyurbi, dan dari minuman, wasairil muftirati, dan dari berbagai hal yang bisa membatalkan puasa. Ya. Min tulu'il fajri, itu dimulai daripada terbit fajar ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Atau kalau kita di masyarakat atau di kampung kita suka ada ketika itu sudah sahur, ada yang menyampaikan kan imsak. Nah, imsak itu artinya harti nate, menahan. Jadi dari situ kita mulai melaksanakan ibadah puasa, menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa. Perlu dicatat oleh kalian, karena ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Dan di sini juga harus dijaga hal-hal yang bisa membatalkan atau menghabiskan pahala puasa. Itu tidak hanya makan dan minum,
Maka di sini kalimatnya ulama menyampaikan wasairil muftirat, ya, jama' muannats salim. Jadi dari berbagai hal yang bisa membatalkan puasa. Apa contohnya? Yang secara abstrak yang bisa membatalkan pahala puasa, seperti an-namimah, adu domba, mengadu-adu atau provokator. Kemudian al-ghibah, ghibah itu membicarakan aib orang lain. Al-kidhib, berbohong, ya, termasuk durhaka kepada guru, durhaka kepada orang tua, durhaka kepada sesama, termasuk mungkin kepada lingkungan. Ya, kita merusak lingkungan. Nah, itu termasuk hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang kedua, kita akan membicarakan tentang arkanus shaum, itu rukun-rukun puasa. Ya, rukun-rukun puasa atau pokok-pokok ketika kita melaksanakan ibadah puasa, supaya ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, an-niyah. Tentunya ya harus diawali dengan niat. Karena Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya sebuah amal ibadah tergantung pada niat kita. Nah, kalian sudah hafal niatnya, Nana? Wah, bagus ya, pasti sudah hafal. Baik, ada seperti begini boleh. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tidak bisa dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa apa saja yang kalian bisa. Boleh dengan bahasa Inggris mungkin dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Sunda. Dan perlu dicatat oleh kalian, niat itu harus pada malam hari. Ya, tidak boleh pada pagi hari. Kalau puasa sunat boleh pagi hari, tapi dengan catatan tidak mengkonsumsi apa-apa dulu. Tapi kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan itu harus diawali dengan niat, dan niatnya harus pada malam hari. Nomor 3, sunnah puasa yaitu menyegerakan berbuka puasa, ya. Kalian bersegera. Tapi kalau sudah waktunya tiba, jangan sampai sebelum tiba, dan harus ikuti jadwal berbuka puasa. Kalau Sukabumi, ikut Sukabumi. Jangan sampai kamu menonton televisi Jakarta, kamu ikut ke sana bukanya, itu tidak sah, ya, karena beberapa daerah itu berbeda waktunya. Itu. Ya, terakhir Bapak sampaikan tabdulus shaum yang membatalkan puasa, yaitu ya tadi itu ya, memasukkan segala sesuatu kepada lubang yang ada di dalam tubuh kita, ya, makan, minum, kan itu ya, itu yang membatalkan. Yang kedua, kalau sudah balik, ya khurujul mani, itu ya, dengan sengaja, itu keluar air mani dengan sengaja, ya, mungkin bagi orang sudah balik, tapi kalian sudah balik kan, ketika kalian sengaja itu ya mengeluarkan air mani itu batal, kecuali kalau bermimpi, itu tidak membatalkan, tapi harus mandi besar. Kemudian sengaja muntah itu membatalkan ibadah puasa kita. Mungkin itu karena waktu, berbagi dengan pemateri yang lain, dengan ustadz yang lain, mungkin Bapak sampaikan hanya sekian. Mohon maaf kurang lebihnya, ya, lebihnya mungkin dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya dari Bapak sekalian. Khutbah sofa da'ma kadar. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Mudah-mudahan sekali lagi ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.